لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Salihin, Sadiqin, Sabirin, Rahimin, Rasidin bil mu'minina wa ala alihi wa sahbihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pirsawan rahimakumullah, selamat berjumpa kembali di dalam channel yang kita cintai ini, yaitu channel Wasiat Aladin Channel. Para pirsawan rahimakumullah, pada waktu episode yang lalu saya menceritakan tentang saran-saran bagi saudara-saudara kita yang berangkat haji ke Baitullah. Bagaimana supaya tidak terpisah dari rombongan. Baik waktu berangkat ke Masjidil Haram, waktu tawaf di Masjidil Haram, maupun waktu pulangnya. Karena hal demikian ini penting sekali. Karena saya merasa prihatin mendengar orang-orang yang tersesat, betapa paniknya mereka. Maka sekali lagi saya ingatkan, manakala tawaf, pimpinan rombongan beri pengarahan lebih dulu kepada anggota rombongan. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti waktu tawaf, sekiranya ada yang terpisah dari rombongan, jangan panik, jangan gelisah. Terus tawaf saja. Sebagaimana biasa sampai selesai. Kemudian sudah selesai melakukan sholat 2 rakaat pada tawaf. Nah, buru-buru menuju pada lampu hijau di sana itu. Karena di lampu hijau tersebut, nanti rombongan akan naik ke Safa dan Marwah untuk melakukan sa'i. Sehingga rombongan yang terpisah nanti akan ketemu lagi dengan anggota rombongannya yang terpisah tersebut. Kemudian saya katakan juga, manakala terpisahnya itu di luar masjid, nggak tahu untuk pulang bagaimana, udah jangan panik. Ikut saja rombongan dari Indonesia mana saja. Ikut dengan tanda gelang, biasanya itu gelang. Nanti begitu ngikutin sampai di maktab, di pondokan orang yang kita ikutin, nanti langsung masuk kantornya. Minta tolong pada pegawai kantornya. Dia ngerti bahasa Indonesia. Bahwa saya ini berpisah dengan rombongan, saya nggak bisa balik ke maktab. Nanti petugas maktab, petugas rombongan akan menelpon pada petugas Haji Indonesia atau nanti juga ke maktabnya, karena dia satu sama lain itu di dalam satu muasasah, satu asosiasi, mereka satu sama lain itu pada tahu, sehingga nanti akan ada petugas yang datang untuk mengambil, sehingga insya Allah terhindar dari kemana-mana, gitu. Sudah bingung, lalu mencari-cari, nggak ketemu-ketemu, sehingga akhirnya jadi panik. Nah, tapi dengan cara seperti itu, insya Allah akan bisa balik lagi ke pondokan. Para jamaah rahimakumullah, saya ingin mengingatkan
kepada para pirsawan yang pada akan berangkat haji supaya paham dulu apa itu haji. Itu. Kalau melakukan sesuatu harus paham apa yang akan dilakukan nanti waktu di sana. Apa itu haji? Haji adalah nama dari jenis ibadah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Nah, kita semuanya udah tahu itu. Kata haji berasal dari lafaz haja, yahujju, hajan. Bermakna menyengaja. Haja bisa juga bermakna ziarah. Haja bisa juga bermakna bermaksud, bertujuan, atau mengalahkan dengan hujjah. Menyengaja melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ini dimaksud haja yang bermakna menyengaja. Kemudian haja yang bermakna bermaksud. Maksudnya apa? Maksudnya mengubah dari kehidupan biasa menjadi kehidupan manusia takwa. Karena tujuan haji adalah untuk melatih manusia bertakwa itu menjadi apa? Menjadi alatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Memelihara seluruh makhluknya. Nanti pada waktu bapak-bapak sesudah pulang dari Mekah, ada tugas khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi apa? Khadimul ummah, pelayan umat, menjadi khalifatullah fil ard, menjadi penggantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas permukaan bumi. Jadi haji itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah, upah dari amal haji adalah surga. Jadi pasti, bapak-bapak yang berangkat haji akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai apa? Petugas, sebagai kekasihnya yang akan bekerja di atas permukaan bumi. Untuk apa? Memelihara semua makhluk ciptaannya. Jadi tugas haji itu berat. Nah, jadi yang namanya haji tadi saya katakan bahwa sengaja melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kemudian apa? Bermaksud mengubah dari kehidupan manusia biasa menjadi manusia takwa yang akan menjadi alatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi yang haji bermakna ziarah. Menapaktilasi tempat-tempat atau perjalanan hidup tokoh-tokoh leluhur yang telah sukses menjadi khalifatullah fil ard, yang telah sukses menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti siapa? Nabi Adam. Bapak kita Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kemudian juga Nabiullah Ibrahim. Kemudian juga Nabi Ismail. Kemudian juga Siti Hajar. Nah, itu adalah manusia-manusia yang perlu ditapak-tilasi. Untuk apa? Untuk kita tiru amal-amalnya. Nah, jadi yang namanya haji itu Masya Allah luar biasa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Bagi yang mampu, ada duitnya, bisa berangkat sampai ke Mekah. Kemudian bagi yang tidak punya duit, atau mungkin punya duit, tapi dia sakit-sakitan, sehingga nggak bisa berangkat ke sana. Karena yang dinamakan kewajiban haji adalah yang mampu untuk ongkosnya perjalanan ke sana, bekal perjalanan ke sana, juga sehat. Sehingga manakala duitnya ada, tapi dia tidak sehat, sehingga dia berhalangan untuk bisa datang ke sana. Jangan putus asa, jangan khawatir. Bapak-bapak bisa melakukan amal yang pahalanya setara dengan haji. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpamanya, bapak-bapak yang nggak mampu ngapalin Quran, tapi kepengin dapat pahala seperti khatam Quran. Maka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada orang yang tidak mampu menghatamkan Al-Quran. Lalu apa? Cukup dengan membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Atau Al-Fatihah 3 kali. Maka sama juga menghatamkan Al-Quran. Pahalanya setara dengan membaca khatam Al-Quran. Demikian juga haji. Bapak, ibu-ibu ditakdirkan untuk tidak mampu untuk berangkat ke sana. Karena apa? Tidak ada ongkos perjalanan. Karena tidak mampu. Jangan putus asa. Allah SWT maha kaya. Allah SWT maha adil. Lakukan amal yang pahalanya setara dengan orang pergi berangkat haji dan umroh ke Baitullah. Apa itu? Bapak-bapak melakukan sholat berjamaah subuh. Lakukan berjamaah subuh. Kemudian begitu sudah selesai, jangan pulang. Itikaf. Nunggu sampai waktu Isyraq datang. Waktu Isyraq, sekarang itu kira-kira jam 6 lebih 7 menit. Lakukan sholat Isyraq 2 rakaat. Pahalanya sama dengan haji dan umroh yang sempurna. Haji dan umroh yang sempurna. Yang sempurna. Rasulullah sampai mengatakan 3 kali. Nah, yang penting memahami haji itu apa. Nah, para jamaah rahimakumullah, semua orang yang haji menghendaki haji mabrur. Apa itu yang namanya haji mabrur? Jadi haji mabrur, mabrur dari kata barro, ya burru mabruron. Artinya berbuat baik, menaati, berbakti. Dalam kalimat baro, dalam kalimat barallahu hajan fulan, umpamanya, ya, artinya Allah berbuat baik pada hajinya Pak Fulan. Jadi mabrur artinya berbuat baik. Jadi Bapak nggak bisa pergi haji karena uang keuangan tidak ada. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki pas-pasan. Atau ada duit, tapi Allah Subhanahu wa taala sedang menguji bapak-bapak dengan apa? Diberi penyakit umpamanya. Sedang Bapak kepengin mendapatkan haji mabrur. Jangan putus asa. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang. Salat senantiasa berjamaah. Karena salat berjamaah pahalanya juga sama juga dengan haji yang mabrur.
Lebih-lebih sholat subuh berjamaah, kemudian iktikaf sesudah sholat berjamaah, menunggu waktu isyraq, kemudian melakukan sholat isyraq 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji yang mabrur. Alhamdulillah. Demikianlah tentang haji mabrur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat para pirsawan rahimahullah, dan mudah-mudahan juga bisa diamalkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا